Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hilo dari Prodi Agribisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa ilmiah, tentang diksi dan punktuasi. Apa itu ragam bahasa ilmiah? Ragam bahasa ilmiah adalah ragam bahasa berdasarkan pengelompokan bentuk jenis pemakaiannya dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuan. Ragam bahasa ilmiah bisa juga diartikan sebagai sarana verbal yang efektif, efisien, dan benar. Ragam ini lazim digunakan untuk mengkomunikasikan proses kegiatan dan hasil penalaran ilmiah. Nah, di sini ada penggunaan bahasa ragam ilmiah. Yang pertama itu digunakan kegiatan bersifat ilmiah seperti penelitian dan sebagainya. Yang kedua ada penggunaan karya tulis ilmiah atau kaidah bahasa baku. Yang kedua ada karakteristik bahasa ragam ilmiah. Yang keempat ada laporan berbentuk naskah, artikel, makalah, hasil penelitian, dan surat resmi. Yang kelima ada skripsi, tesis, dan disertasi. Yang keenam ada laporan pekerjaan, surat ataupun naskah. Yang ketujuh ada laporan pertanggungjawaban seperti pertanggungjawaban kegiatan atau laporan keuangan. Sifat ragam bahasa ilmiah. Yang pertama yang ada padat dan ringkas. Yang kedua jelas. Yang ketiga ada lugas dan logis. Yang keempat ada cendekia. Yang kelima gagasan sebagai pangkal tolak. Yang keenam ada konsisten terhadap suatu penelitiannya gitu. Yang ketujuh ada formal dan objektif. Yang kedelapan penggunaan istilah teknis. Nah, ragam bahasa ilmiah ini mempunyai syarat. Nah, syarat-syaratnya yaitu yang pertama menyajikan fakta objektif. Jadi bahasa ilmiah harus memakai fakta atau sesuai dengan di lapangan gitu. Dia tidak menggunakan opini. Yang kedua ditulis secara cermat, benar, tepat, jujur, dan tidak bersifat tekanan. Jadi tidak ada tekanan dari suatu instansi ataupun apa gitu. Yang ketiga ada disusun secara sistematis, setiap langkah direncanakan secara terkendali, konseptual, dan prosedural. Yang keempat mengandung pengertian yang disertai dengan dukungan dan pembuktian berdasarkan suatu hipotesis. Yang kelima karya ilmiah ditulis secara tulus. Ya. Selanjutnya ada ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama bahasa Indonesia ragam baku, jadi bahasanya baku gitu. Yang kedua penggunaan kalimat efektif. Yang ketiga menghindari bentuk bahasa yang bermakna ganda. Yang keempat penggunaan kata dan istilah yang bermakna lugas dan menghindari pemakaian kata dan istilah yang bermakna kias. Jadi tidak memakai makna kiasan. Selanjutnya ya nomor 5 menjaga objektivitas isi tulisan. Yang keenam bersifat kuantitatif. Yang ketujuh runtut dan sistematis. Nah, selanjutnya kita ke part 2 yaitu diksi. Nah, yang pertama ada pengertian diksi. Diksi itu apa sih? Diksi merupakan pemilihan kata yang paling tepat untuk menyampaikan suatu maksud. Pemilihan kata yang tepat bertujuan untuk memberikan kesan atau serta pesan agar mudah diterima dengan lawan bicara. Diksi sangat berguna dan dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan sebagainya. Nah, syarat-syarat diksi. Yang pertama, ketetapan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Nah, yang kedua, dapat membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti.
Terus ada ciri-ciri diksi. Yang pertama, tepat dalam pemilihan kata untuk dapat mengungkapkan gagasan atau juga hal-hal yang diamanatkan begitu. Lanjut, dapat digunakan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna serta bentuk yang sesuai dengan gagasan serta juga situasi serta nilai rasa pembaca. Terus yang nomor 3, menggunakan pembendaharaan kata yang dipunyai masyarakat bahasanya serta dapat menggerakkan dan juga memberdayakan kekayaan itu secara jaring kata yang jelas. Fungsinya, fungsi diksi. Yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengarkan karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis ataupun terucap. Yang kelima, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Nah, sini ada juga jenis-jenis diksi. Yang pertama itu jenis berdasarkan diksi berdasarkan maknanya. Nah, di sini ada dua makna. Yang pertama makna denotatif dan makna konotatif. Terus juga jenis diksi berdasarkan leksikal atau makna kamus kayak gitu. Yang pertama ada sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, dan hipernim dan hiponim. Nah, untuk lebih jelasnya saya masukkan ini dalam laporan bahasa yang nanti saya sampaikan begitu, karena lumayan panjang juga. Nah, yang ketiga punktuasi. Pengertian punktuasi adalah simbol atau tanda yang secara konvensional disepakati oleh masyarakat pengguna bahasa secara pencerminan kembali bahasa lisan atau bentuk aneka simbol lambang tulisan. Jadi bisa diartikan punktuasi itu adalah bahasa lisan atau dalam bentuk aneka simbol lambang dan tulisan. Nah, di sini ada jenis-jenis punktuasi. Nah, lumayan banyak juga di sini. Yang pertama ada titik, yang kedua koma, tiga ada titik koma, ada yang keempat ada titik dua, tanda kutip, tanda tanya, tanda seru, tanda hubung, tanda pisah, tanda kurung, tanda garis, dan huruf kapital. Nah, untuk kelanjutan dari ini, karena lumayan banyak materinya, jadi saya sertakan dalam laporan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.